Ibu. Shalom. Terima kasih buat Pak Pendeta Agus, Kak Ibu, pengurus PPH dari Utara 2 untuk kesempatannya melayani Tuhan. Saya akan mengawali dengan pengen dengar kekuatannya Utara 2. Jadi kalau nanti saya bilang Utara 2, yes, Utara 2, yes, yes, Utara 2, yes, 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 gitu ya. Kita berdiri dulu ya Bapak Ibu ya. Ya. Mau dengar kekuatan suaranya seberapa gitu. Utara 2, yes. Utara 2, yes. Utara 2, yes. Belum maksimal loh. Bilang teman kanan kiri, sudah maksimal belum suaramu? Belum. Utara 2, yes. Utara 2, yes. Utara 2, yes. Oke, Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu. Nah, semangat ya. Coba bilang teman kanan kiri, ojo ngantuk ya. Semangat ya. Puji Tuhan, biasa kalau retreat itu, waktu retreat itu ojo disia-siakan Bapak Ibu, ya kan? Udah kumpul bareng-bareng, udah perjalanan bareng-bareng. Kalau ibadahnya biasa-biasa aja, ya jangan eman-eman gitu ya Pak Elia ya. Eman-eman mesti yang lain dong gitu ya. Karena justru di retreat ini harusnya waktunya kita dicas gitu. Kalau yang mulai mungkin kemarin-kemarin banyak ketakutan karena pandemi atau banyak kerja pusing, masalah banyak, hari ini kita bebaskan pikiran dan hati kita. Amin. Kita nikmati, Tuhan itu ajar kita juga menikmati. Kalau waktunya retreat, ya nikmati retreat. Ora usah mikir sing neko-neko, ora usah mikir yang lain-lain. Pokoknya hari ini aku retreat, harus sukacita retreat. Amin. Amin. Hari ini temanya adalah New Life, New Character. Bahasa Indonesianya itu hidup baru. Kalau orang yang mengatakan dia sudah hidup baru, harusnya hidup dengan karakter yang baru. Amin. 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 Temanya ini dari Yehezkiel pasal 36 ayat 26, firman Tuhan katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Bapak Ibu coba buka. Siapa yang berani baca ayat ini dengan suara keras? Ayo, siapa aja boleh. Ayo Bapak Ibu, tak tunggu. Siapa yang bisa baca? Yang mau baca semua pasti bisa baca ya. Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Monggo Bapak Ibu mau baca boleh bangkit berdiri. Ampun wedi. Ayo Bapak Ibu yuk. Siapa yang mau baca? Boleh berdiri. Ibu-ibu boleh, mbah boleh, bapak boleh. Oke. Yehezkiel 36 ayat 26. Ya, ditunggu. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Ibu sinten Bu? Kita. Bagus. Ya, silakan tak paringi Bu. Yes. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Kitab Yehezkiel ini adalah kitab yang ditulis oleh Yehezkiel. Posisi dia pada waktu itu ada di pembuangan di Babelonia. Jadi waktu itu bangsa Israel sedang ada di pembuangan. Kenapa bangsa Israel, kenapa umat Tuhan harus ada di pembuangan di Babel? Kenapa? Bukankah mereka umat yang dikasihi Tuhan? Tapi kenapa mereka dibiarkan Tuhan, tanda kutip dibiarkan Tuhan ada di pembuangan? Kenapa? Pasti ada sebabnya. Kalau Bapak Ibu nanti baca sejarahnya ya, sejarahnya bagaimana bangsa Israel sampai diizinkan Tuhan di daerah pembuangan di Babelonia, itu bukan hal yang gampang. Di daerah pembuangan itu mereka itu menderita loh Bapak Ibu. Mereka itu kerja keras
jahate ya. Umatnya sendiri yang katanya umat yang dikasihi kok sampai dibiarkan menderita di pembuangan. Pasti ada sebabnya. Gimana sih kehidupan bangsa Israel? Bangsa Israel itu walaupun umat kepunyaan Tuhan, umat yang sudah mengenal Allah, umat yang sudah mengalami pengalaman-pengalaman. Wah, sebetulnya pengalaman-pengalaman spektakuler itu yang dialami oleh bangsa Israel, mengalami mujizat, mengalami pertolongan, mengalami sesuatu peristiwa-peristiwa yang terjadi yang di luar akal manusia. Tetapi yang seharusnya mereka cara hidupnya harusnya mencerminkan benar-benar umat Tuhan, tetapi tidak. Mereka punya karakter yang kurang baik. Mereka masih hidup dengan cara karakter yang lama. Mereka itu bangsa yang terkenal keras kepala. Kalau orang Jawa bilang, wong kok atose kaya ngono. Iya ya. Lalu bangsa Israel itu adalah bangsa yang suka bersungut-sungut. Bangsa Israel juga bangsa yang tidak tahu bersyukur. Wis ditolong Tuhan, sudah diberkati Tuhan, sudah mengalami begitu banyak mujizat Tuhan, tetapi ketika ada suatu persoalan, tetapi ketika diperhadapkan kepada kesulitan, lali kabeh be kebaikan Tuhan. Mereka tidak tahu berterima kasih. Mereka bangsa Israel itu bangsa yang bebal, ndablang. Nek dikandani ndableke minta ampun. Hari ini tobat, besok kumat. Hari ini baik, besok kumat eleke. Dan yang lebih parah lagi, mereka sudah percaya menyembah Tuhan yang besar, menyembah Allah yang luar biasa. Tetapi ketika ada situasi yang sulit, mereka tertarik untuk menyembah berhala. Itu loh kehidupan umat Tuhan. Ini bukan orang-orang yang gak kenal Tuhan, Bapak Ibu. Ini orang-orang yang dikasihi Tuhan, umat yang dipilih Tuhan. Seharusnya mereka menunjukkan karakter sebagai umat Tuhan, tetapi enggak. Mereka punya karakter yang tidak membawa karakter yang baru. Kemudian apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Dengan karakter-karakter yang model seperti itu. Ayat 18. Yesaya 38 ayat yang ke-18. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka. Tanpa mereka sadari, karakter yang tidak baik itu membangkitkan amarah Tuhan. Halo, nek Tuhan sampun marah Bapak Ibu wedi napa mboten? Ini bangsa Israel enggak loh Bapak Ibu. Senang banget membangkitkan amarah Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-21, aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus dinajiskan. Selain bangsa Israel itu membangkitkan amarah Tuhan karena kelakuan mereka, bangsa Israel itu juga menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu mau gak disakiti hatinya? Coba bilang teman kanan kiri, kamu mau gak tak sakiti? Ayo bilang dulu, cari teman dulu, kamu mau gak tak sakiti? Mau gitu ya, jawabannya semua lah gitu ya. Nah, ini kebiasaan bangsa Israel seperti itu, bangsa yang dikasihi Tuhan, tapi suka banget kelakuan mereka itu membangkitkan amarah Tuhan, membuat sakit hatinya Tuhan. Dan gak itu aja, ayat yang ke-32. Bukan karena kamu aku bertindak demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu, merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Mempermalukan nama Tuhan, mempermalukan diri sendirinya umat Tuhan, tapi punya karakter yang jauh dari new karakter. Punya umat Tuhan, dia punya karakter itu membuat amarah Tuhan, membangkitkan sakit hati Tuhan.
Tuhan, membuat nama Tuhan malu. Kata Tuhan, sampai kamu tuh kok gak punya malu sih dengan tingkah lakumu yang seperti itu. Kalau tingkah lakumu membuat malu dirimu sendiri, itu berarti tingkah lakumu membuat aku malu, sebab kamu adalah umat kesayanganku. Betul gak Bapak Ibu? Sebetulnya peristiwa ini tentang bangsa Israel ini harusnya itu menjadi pelajaran buat Bapak Ibu dan saya. Kita ini umat Tuhan, betul. Umat yang disayangi Tuhan. Umat yang karena kasihnya Tuhan mati di kayu salib, mengorbankan nyawanya loh Bapak Ibu. Dia mengorbankan dirinya, putranya yang tunggal sampai mati. Hanya untuk apa? Membuktikan kasihnya buat saya dan Bapak Ibu. Dia mati di kayu salib. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan apa? Kita adalah ciptaan baru. Kita adalah manusia yang baru. Manusia yang baru itu berarti gaya hidupnya, cara hidupnya, karakternya harusnya mengenakan manusia baru. Tapi kenyataannya, realitanya, ada begitu banyak orang Kristen yang mengaku dirinya aku umat Tuhan. Aku orang Kristen loh. Aku orang percaya loh. Aku pelayan Tuhan. Aku hamba Tuhan. Maaf, aku majelis gereja sekalipun. Tetapi terkadang, ini maaf bahasanya ya, kelakuannya tidak menunjukkan jati dirinya sebagai manusia ciptaan baru. Ketika saya membaca ayat-ayat ini, itu seperti menemplak kehidupan saya secara pribadi. Ketika kelakuan hidup kita, karakter kita tidak seperti yang Tuhan harapkan, apakah kita sadar bahwa itu membangkitkan amarah Tuhan? Apakah kita tidak sadar bahwa itu kita sedang menyakiti hati Tuhan? Apakah kita tidak sadar bahwa kita sedang mempermalukan diri kita sendiri dan mempermalukan nama Tuhan? Kita bawa embel-embel orang Kristen loh. Aku di jemaat GSJA Ebenezer Jalan Ambengan 2 Surabaya. Aku ini loh anggota kelompoknya Utara 2. Tapi nggak bisa menjaga perkataan seperti Tuhan berkata-kata. Tidak menunjukkan sifat Tuhan dalam hidup kita. Bukankah sebetulnya itu kita sedang mempermalukan diri kita sendiri dan mempermalukan nama Tuhan? Itu realita yang terjadi Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang sebetulnya mereka tertarik untuk ikut Tuhan, tapi justru karena karakter orang Kristen itu sendiri, akhirnya mereka nggak jadi orang Kristen. Ngapain aku jadi orang Kristen? Ngapain aku kenal Yesus? Kalau di mataku sendiri, istriku yang kenal Tuhan, yang katanya orang Kristen aja hidupnya seperti itu. Gimana istrinya mau kenal Tuhan? Kalau istrinya yang di rumah setiap hari lihat suaminya, yang katanya rajin melayani, yang katanya rajin ibadah, tapi tidak menunjukkan sama sekali karakter manusia yang diubahkan. Bagaimana anak-anak bisa sungguh-sungguh dalam Tuhan kalau orang tuanya tidak mencerminkan karakter yang baru? Bagaimana orang tua terberkati dengan anak-anaknya kalau anak-anak muda hidupnya tidak menjadi teladan? Tapi hari ini biarlah ini menyadarkan kita, Tuhan, Engkau sudah membayar hidupku dengan harga yang lunas, dengan nyawa. Engkau sudah memberikan aku roh dan hati yang baru. Roh dan, kalau dalam terjemahan yang lain di situ dikatakan, aku memberikan kamu keinginan-keinginan yang benar. Aku memberikan kepadamu roh yang hanya ingin melakukan kehendak Tuhan. Roh yang ingin untuk selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hatimu yang dulu keras batu, tapi ketika engkau percaya Tuhan, aku bisa lembutkan hatimu menjadi hati yang mau diajar oleh firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarkan ini kita satu sisi ini bersyukur Bapak Ibu. Betul ya? Bersyukur, terima kasih Tuhan, aku mengenal Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau mati bagiku. Terima kasih aku bisa jadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bisa melayani Tuhan. Tetapi rasa terima kasih itu harusnya dibarengi dengan perubahan karakter hidup kita. Sehingga tanpa banyak bicara, istilahnya gitu, rasa kakean omong, orang bisa melihat dari gaya hidup kita, karakter kita. Bapak Ibu tahu karakter itu artinya apa? Sifat-sifatnya itu seperti sifatnya Kristus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang dulu hatiku sekeras batu, yang dulu aku ini gak sabaran orangnya, yang dulu aku ini dablek orangnya, yang dulu hatiku tuh selalu emosi terus, yang dulu yang gak baik-baik itu. Tapi setelah aku kenal Tuhan, aku mau belajar setiap hari hidupku dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidupku dipimpin oleh Roh Kudus, aku percaya hidupku pasti menghasilkan karakter-karakter Kristus dalam hidupku. Dan orang lain bisa lihat itu. Amin. Dimulai dari keluarga. Amin. Yang paling dekat dengan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu ingin jadi berkat garam dan terang? Amin. Dimulai dari kita. Gak usah menghakimi orang, dia itu loh udah tak injili, dia ini loh tak doain, dia ini loh sudah tak giniin, tak kunjungi, tak apa itu, injili seminggu 7 kali, 8 kali, gak ada ya 8 kali, 9 kali, 10 kali, mbah berapa kali. Tapi pada akhirnya apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan itu menjadi efektif kalau itu disertai dengan kehidupan kita yang jadi berkat. Amin. Ada begitu banyak orang di luar sana yang akhirnya tidak jadi Kristen hanya karena karakter kita itu tidak. Sebetulnya Tuhan itu mau mengubahkan. Hanya kita yang gak mau. Hanya kita yang males-malesan. Hanya kita yang gak serius. Hanya kita yang gak sungguh-sungguh. Tanpa kita sadari bertahun-tahun ikut Tuhan, lebih banyak kita jadi batu sandungan daripada kita jadi berkat bagi orang lain. 1-2 orang tidak suka kita mungkin bisa, tapi nek wis kakean orang yang gak suka sama kita, kayaknya kita yang harus introspeksi. Berarti ada sesuatu yang salah dengan hidup kita. Amin. Kita tidak bisa menuntut semua orang menyukai kita. Pasti ada 1, 2, 3 orang yang bapak itu gini, bu itu gitu, gini. Itu hal yang wajar. Tetapi menjadi tidak wajar kalau di mana kita ada selalu bentrok dengan orang. Itu yang salah kita. Wes gak usah kakek tanya, introspeksi diri kita. Mungkin ada karakter-karakter kita yang tidak jadi berkat. Saya ada beberapa tokoh-tokoh itu ya, tokoh-tokoh dunia yang sangat terkenal, yang mereka sebetulnya pengen jadi orang Kristen, sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, tapi hanya karena sikap karakter orang Kristen yang tidak jadi berkat, akhirnya mereka mundur dan tidak pernah lagi mau jadi orang Kristen. Yang pertama adalah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini adalah tokoh politik sekaligus tokoh agama di India. Jadi orang yang punya orang yang punya nama gitu. Dia satu kali dia pengen masuk ke dalam gereja. Dia sudah tertarik nih dengan ajaran Yesus. Ajaran khotbah di bukit, berbahagialah karena kamu, berbahagialah karena kamu itu ya. Itu dia sudah tertarik dengan ajaran itu. Dia ingin lebih mengenal Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia mau masuk menjadi orang Kristen, mau masuk gereja, dihalangi oleh orang-orang kulit putih. Tidak boleh di-stop, nggak boleh masuk. Hanya karena apa? Alasan warna kulitnya berbeda dengan warna kulit mereka. Kemudian satu kali di dalam seminar di depan ribuan mahasiswa di Kolombo, Mahatma Gandhi ini mengatakan seperti ini. Seandainya kekristenan itu hanyalah seperti khotbah di bukit, maka saya pasti telah menjadi orang Kristen. Tetapi
karena hidup orang-orang Kristenlah, maka saya tidak mau menjadi orang Kristen. Bukan hanya Mahatma Gandhi. Ada seorang pendiri, ada seorang ahli filsuf, tapi orang ini ateis, tidak percaya keberadaan Tuhan. Dia sebetulnya tertarik nih dengan kekristenan, tapi tidak pernah menjadi orang Kristen. Satu kali ada seorang bertanya kepada dia, "Pak, kenapa sih Bapak ini benci banget dengan kekristenan? Kenapa, Pak?" Bapak ini jawab, "Saya akan percaya pada Yesus, jalan keselamatan, apabila mereka sedikit lebih terlihat seperti orang yang diselamatkan." Waduh, rasa tertemplok ya Bapak Ibu ya. Cek nemeni orang Kristen ini, padahal nggak semua, tetapi karena hanya orang-orang Kristen tertentu yang menunjukkan karakter yang tidak seperti yang Tuhan ajarkan, akhirnya tanda kutip membinasakan jiwa orang. Kita punya tanggung jawab itu. Tuhan akan tuntut tanggung jawab dari kita atas darah mereka yang binasa karena kelakuan kita. Kemudian ada lagi salah satu tokoh pendiri gereja setan. Pendiri gereja setan yang bernama Anton Szandor Lavey. Pendiri gereja Lavey aja, saya panggil Lavey ini ya. Lavey ini sebelum mendirikan gereja setan, dia adalah anak Tuhan. Dia aktif di gereja, dia melayani Tuhan, tapi dengan berjalannya perjalanan kekristenannya, dia ini melihat kok di gereja ini banyak orang Kristen yang hidup dalam kemunafikan. Hari Minggu orang-orang Kristen ini terlihat seperti orang yang kudus, tetapi di hari biasa dia melihat dengan matanya sendiri pria-pria Kristen hidup dalam kemaksiatan, hidup dalam kemunafikan. Akhirnya dia mendirikan gereja setan dengan harapan apa? Orang di situ boleh melakukan kemaksiatan tanpa dibungkus kemunafikan. Wow, tuajem itu rasanya di dada ini. Orang Kristen gak gara-gara gaya hidup orang Kristen, karakter kehidupan orang Kristen yang hanya kelihatan kudus ketika dia di gereja, yang hanya kelihatan kudus ketika dia melayani Tuhan, mungkin di mimbar, mungkin ketika dia memandu HM, mungkin ketika dia doa malam, mungkin ketika dia mengunjungi, mungkin ketika dia mendoakan, kelihatan orang yang paling kudus. Tapi siapa tahu dia sedang hidup dalam kemunafikan. Dalam kehidupan sehari-hari dia sedang berkompromi dengan dosa, dia sedang menyimpan dosa. Ketika kita tidak sadari, mungkin ada mata-mata yang sedang memperhatikan hidup kita. Dan akhirnya mereka bilang tidak mau lagi ikut Tuhan. Munafik orang Kristen. Untuk apa jadi orang Kristen? Untuk apa kenal Tuhan? Lebih baik jadi orang dunia yang hidup dalam kemunafikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, piala ini akan mengajar Bapak Ibu dan saya. Kita tahu tidak ada kita yang sempurna, betul ya Bapak? Bilang teman kanan kiri, kamu gak sempurna kan? Aku yura sempurna gitu. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan kita untuk kita tidak memperbaharui karakter kita. Saya tanya, berapa di sini yang sudah ikut Tuhan lebih dari 20 tahun? Angkat tangan nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ya kan? Gak peduli Bapak Ibu ikut Tuhan sudah 30 tahun,
roh itu dalam hidup kita yang bisa dilihat oleh orang-orang sekeliling kita. Orang Kristen masih suka ngapusi. Orang Kristen masih suka bujui, kata orang Surabaya. Orang Kristen masih suka, kemarin di akhir zaman itu bilang apa? Yang suka menyebar-nyebar gosip itu, dia bolos. Dia bolos itu sebetulnya bahasa Yunani dari setan, Bapak Ibu. Lah yang suka menjelekkan orang, yang suka gosip, yang suka menyebar berita hoax itu berarti apa? Berarti ya kan? Bener kan ya? Itu bahasa aslinya itu loh Bapak Ibu. Waktu kita belajar ya Pak di sekolah kita, dia bolos ya setan gitu. Jangan sampai kita orang Kristen kok malah kita jadi setan. Wong kita di mana-mana mau tangking itu setan. Nah, dukun bolonnya setan ya Bu ya. Jangan Bapak Ibu. Jadi orang Kristen suka berantem terus. Satu HF nih, satu rumah di dalam HF, orang omongan lula aneh. Iso memuji Tuhan. Nih nggak cakapan sama si A si B karena masih simpan sakit hati. Isa. Munafik kan itu kan? Gak bisa Bapak Ibu. Firman Tuhan jelas katakan kalau engkau ingin mempersembahkan sesuatu dan engkau ingat akan kesalahan saudaramu, datangi dia dulu. Itu sudah mengajarkan apa? Bereskan hati. Jadi orang Kristen malah saya minta ampun. HM ya, doa malam ya. Saya talah pusing. Saya talah kecetet. Saya talah kesel awakku. Kolesterolku naik, ya salah dewi ya. Asam uratku kambuh. Tapi nek ke mall yuk, ibadah padang yuk, wih, nggak nolak pokoknya. Ampun toh Bapak Ibu. Selama kita masih sehat, selama kita masih bisa berjalan, ayo kita setia ikut Tuhan. Itu kesetiaan itu salah satu karakter dari anak Tuhan yang sudah diubahkan. Amin. Jadi orang Kristen suka apa? Suka adu domba. Oh coba, Pak Agus, ibu itu loh Pak, nggak datang HF itu sebetulnya di loh Pak, karena dia si adu gini-gini loh Pak. Ya ampun ya Bapak Ibu. Bilang kemudian ampun ya. Kita mau punya karakter, new karakter. Aku manusia yang sudah diubahkan. Aku manusia baru. Aku mau punya karakter baru. Aku tahu ini proses Bapak Ibu. Saya juga sedang berproses kadang-kadang dengan anak saya kalau dia apa ya, kadang-kadang tensinya agak naik gitu ya, udah mau marah gitu. Tapi nanti kalau udah marah itu rasanya ya Pak ya, aduh, minta ampun. Nanti Pak Gus saya bilang, kamu tuh kayak anak kecil loh, kayak anaknya. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang manusia namanya kita ini kadang-kadang masih mau muncul-muncul. Tapi hari itu bukan berarti apa ya, memang kita nggak sempurna. Tapi pokoknya proses, setiap hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari besok harus lebih baik dari hari ini. Biar kita ikut Tuhan itu ada perubahannya. Orang bisa lihat nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Ada semakin banyak orang yang kenal Tuhan karena melihat karakter kita yang sudah diubahkan. Amin. Kita akan tutup dalam ayat yang ke-26 sampai 27 sampai 32. Coba Bapak Ibu bisa kita baca sama-sama ya. Ini berkatnya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sudah menyadari bahwa ada karakter kita yang perlu diubahkan, terus diubahkan. Tapi kalau kita mau saja, Tuhan ubahkan aku. Tuhan, aku mau berubah. Aku mau berusaha Tuhan. Kalau kemarin gak sabaran, aku mau lebih belajar sabar lagi. Kalau kemarin aku gak setia, aku mau lebih setia lagi. Kalau kemarin aku susah mengampuni Tuhan, aku sekarang mau belajar mengampuni. Kalau kemarin aku tuh Tuhan emang-emang kalau mau memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, sekarang enggak Tuhan. Engkau ngajari aku menjadi orang Kristen yang murah hati dan baik hati. Amin. Ketika kita punya komitmen itu saja, Tuhan dengar itu. Dan ketika kita mau melangkah, Roh Kudus pasti tolong kita.
Amin. Amin. Bilang teman kanan kiri, mau ya berubah? Ya, saya akan tutup ini dengan membacakan ayat yang pasal 36 ayat 27 sampai 32. Firman Tuhan berkata gini, ini lihat berkatnya ini. Kalau bangsa Israel itu mau bertobat sungguh-sungguh, mau memperbaiki hidup, itu juga berlaku untuk kita. Mulai ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala kenajisanmu. Dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga akan memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung dono dan kelaparan di tengah-tengah bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah itu. Kalau kita sungguh-sungguh mau berubah, kalau kita mau sungguh-sungguh diperbaharui, Yehezkiel ada di tengah-tengah pembuangan, dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel supaya mereka bertobat, supaya mereka memperbaharui hidup mereka, hidup dalam jalan-jalan Tuhan, punya karakter seperti karakternya Allah yang mereka sembah. Dan ini janji Tuhan, maka aku akan memberikan rohku diam di atas kamu. Amen. Sehingga kamu punya hati yang inginnya lakukan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan kita itu Tuhan yang memperhatikan hidup kita. Amen. Dia katakan, aku akan memberkati tanah yang kau kerjakan, ladang-ladangmu akan berbuah, pohon-pohon akan menghasilkan buah. Itu artinya apa Bapak Ibu? Tuhan memberkati kita secara rohani, dan Tuhan memberkati kita secara jasmani. Ketika kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup kita kerohanian kita diberkati, dan pekerjaan kita diberkati, usaha kita diberkati, rumah tangga kita diberkati, hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Semuanya Bapak Ibu akan bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Biarlah kita akan hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhanku mau menyenangkan. Haleluya. Mari kita akan tetap di dalam hadirat Tuhan. Biarkan kerinduan kita sama. Aku mau menyenangkan hatimu